Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang ke dalam tangan-Mu dengan mengucap syukur Bapa, karena kasih setiap-Mu yang tiada habis-habisnya dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, untuk semakin hari semakin rendah hati Tuhan, dan menyadari bahwa kami perlu Engkau Tuhan. Kami manusia yang rapuh yang perlu Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Datanglah Engkau Tuhan, berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Rendah hati. Landasan firman Tuhan diambil dari Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama mereka. Lalu ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapa di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang hilang itu sampai ia menemukannya? Setelah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita bertanya, mengapa Yesus mencari satu domba yang hilang itu? Mengapa dia tidak menjaga yang 99 domba itu? Mengapa dia lebih mementingkan yang satu domba itu? Alasan utama sang gembala mengutamakan satu ekor domba, karena satu domba itu adalah domba yang menyadari akan kesalahannya, yaitu para pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang terhilang karena menyadari keterhilangannya. Sebaliknya, 99 ekor domba itu yang diibaratkan sebagai orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat merasa bahwa dia tidak membutuhkan keselamatan Kristus. Mereka menganggap telah memiliki hidup yang berkenan di hadapan Allah dengan melakukan ketentuan dan hukum Taurat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini menggambarkan satu ekor domba yang hilang itu adalah orang-orang yang merasakan bahwa dirinya memang orang berdosa. Dirinya membutuhkan pertolongan Tuhan, yaitu pemungut cukai tadi dan orang berdosa. Kita bisa melihat ketinggian hati orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang merasa setiap hari ada di sinagoge, berada di gereja, dan merasa dirinya benar. Mereka merasa jijik bergabung dengan orang-orang yang berdosa, yang mereka anggap berdosa dan seperti pemungut cukai tersebut. Dan orang-orang berdosa, mereka tidak pantas Yesus mengundang mereka untuk makan di situ. Karena mereka merasa Yesus itu harus jadi bagian mereka. Orang-orang benar melayani Tuhan bukan bisa bergabung dengan orang-orang yang berdosa seperti pemungut cukai itu, yang mengambil keuntungan lebih. Tetapi disinilah Yesus mau mengatakan, Yesus meninggalkan 99 domba yang ditinggalkan itu, dan mencari satu orang itu. Karena yang satu orang itu menyadari bahwa dirinya memerlukan Tuhan. Sebagaimana seorang dokter hanya memberikan pengobatan secara medis apabila pasien itu datang kepadanya. Demikian pula Yesus sebagai tabib akan datang memulihkan dan menyembuhkan orang-orang yang sakit yang datang kepadanya. Matius 9 ayat 12 mengatakan, Tuhan Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit.
Orang yang merasa bahwa dirinya perlu Tuhan. Orang yang merasa dirinya rapuh dan lemah rohani. Dan mau datang kepada Tuhan. Itulah Tuhan datang untuk datang kepadanya. Bukan orang yang merasa dirinya sudah melayani Tuhan. Dan merasa dirinya sudah benar. Dan sudah menjadi pelayan Tuhan yang benar. Dan akhirnya dia gemar menghakimi sesamanya dengan ukuran yang mereka miliki. Mereka menganggap diri mereka orang yang lebih benar dan lebih baik seperti orang Farisi. Akibatnya hati mereka tertutup oleh perasaan hebat dan superior dan keangkuhan. Namun itu tidak berkenan bagi Tuhan. Harusnya semakin tinggi dan luas pengetahuan seseorang, seorang itu akan semakin rendah hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Sangat jelaslah bahwa dari makna 99 ekor domba itu bukanlah representatif orang-orang yang hidup benar di hadapan Allah. Sebaliknya yang 99 ekor domba itu menunjukkan orang-orang yang tidak menganggap dirinya benar. Yang menggeraskan hati mereka. Yang merasa dirinya mereka benar dan tidak membutuhkan Kristus. Mereka lebih suka membenarkan dirinya. Sebaliknya seekor domba yang hilang itu merupakan perwakilan atau representatif dari orang-orang yang menganggap dirinya tidak layak, penuh berdosaan, perlu Tuhan. Mereka membutuhkan pengampunan dan belas kasihan Allah. Kepada orang-orang terhilang itulah Yesus datang, mencari mereka dan menyelamatkan mereka. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Engkau mengajarkan kami kembali akan hati kami sesungguhnya di dalam iman kami. Apakah kami perlu Tuhan? Atau kami mempunyai ketinggian hati dan mengatakan tidak. Kami sudah hidup benar dan kami tidak perlu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu rendah hati. Ajar kami Bapa bahwa kami manusia berdosa yang perlu anugerah daripadamu dalam setiap langkah hidup kami. Sehingga kami boleh berjalan, melangkah Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bahaya rohani terbesar adalah saat seseorang menganggap dirinya telah hidup benar. Mereka merasa puas dengan kesalehan dan kebaikan yang telah dilakukan dan ditunjukkan. Itu sebabnya mereka tidak mempunyai kerendahan hati. Mereka tidak membutuhkan anugerah dan pertolongan Kristus. Padahal Allah lebih peduli kepada orang-orang yang hancur dan remuk jiwanya karena dosa dan kesalahan yang telah diperbuatnya. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Amin.